yang keluar. Akui bahasanya dia salah nggak salah akan dijadikan tersangka. Dia sendiri aja tahu bahwa diri akan dijadikan tersangka. Macam mana? Nih kita ini hanyalah korban gitu loh. Siapa yang mengorbankan dia, itu aja. Kalau aku percaya dengan omongan ini kita Mirjani dari awal, aku ini salah nggak salah akan dijadikan tersangka, itu aja. Biarkan aja waktu akan menjawab. Salah nanti aku ngomong diserang lagi sama kelompok kita Mirjani. Bukan salah. Gini loh Ira. Enggak gini loh Ira, bukan karena diserang, tapi karena memang kau berbicara. Tapi kalau memang seumpamanya kau tidak mau disangkut pautkan atau kau tidak mau dilibatkan, seharusnya tidak ada sedikit pun yang keluar dari omonganmu. Ini karena kan memang keluar sendiri dari omonganmu. Kok kau bilang takut diserang begini enggak bisa. Apa bisa Kak Fitri itu mengatakan seperti itu dengan hal yang sama yang dikatakan Kak Nikita Mirzani gitu loh. Gue ini salah nggak salah akan jadi tersangka kok. Selamat pagi Mak Ombet, pagi. Kalau Nikita Mirzani mengatakan seperti itu, Nikita Mirzani tidak merasa bahwa dia ini adalah korban, tapi dia merasa adalah bahwa memang semuanya ini ada oknum duit gitu. Makanya dia salah nggak salah akan dijadikan tersangka. Karena apa? Karena uang yang berbicara. Dalam waktu setahun ini itu kan kayak mana dengan caranya soal kan Kak Fitri itu begini Niki. Kenapa tiba-tiba Kak Fitri itu mengatakan Nikita Mirzani hanya korban? Itulah yang aku jadi bingung ini sekarang ini. Terus aku bertanya, korbannya siapa? Kan kayak gitu. Salahnya aku bertanya dari mana? Kemana aku harus bertanya gitu loh. Ya kau pun bertanya salah. Harusnya kau bertanya sama Kak Fitri Tahuteru. Iya, tidak ada sempat aku bertanya kepada Kak Fitri. Semalam aja aku di depan sana aja ngomong sama Kak Fitri di Buyan tidak aku. Gitu loh. Salahnya ini ketika kau lab, kau sibuk cuci piring. Yang bunyi itu yang lebih besar itu dibandingkan suaramu, lebih suara perabotanmu tang ting tung blang kayak handphone gitu. aku rusak Mami, kayak tadi kan jatuh sendiri kan. Mami kan tahu kan, aku juga korban tidak dimiliki. Jadi kadang-kadang nggak suaranya. Tahu lah sekarang udah nggak ada lagi yang ngigifkan aku, yang ngasih aku rezeki sudah diputuskan sama orang-orang begitu loh. Kok gitu sih Ira? Tapi kan tadi kau dibagi sama Bude Yayu di room kau tadi banjir saweran. Kok bilangnya nggak ada yang sawer? Ada dapat 30.000 tadi. Ya jangan dihilangkan itu sayang. Nggak dihilangkan, jangan disalahkan lagi, dipelintirkan lagi Obet, nggak dihilangkan loh. Jangan kayak gitu, nanti ada rekamannya kau mampu. Mana tahu ada yang mau ngasih aku HP lo gitu Obet. Tadi kau bilang nggak ada sama sekali yang nyawer kau. Saweran sih Bet. Gitu. Itu katanya aku korban tidak memiliki pasangan katanya, maksud lo kalau aku sekarang kayak gini ya, kalau aku lebih berpikir aku di pihak aku tetap berada di pihak Nikita Mirzani pun tidak ada gini, aku tetap membela Nikita Mirzani walaupun memang tidak ada yang mendukung atau tidak ada yang mensupport aku. Salah satunya contohnya ketika aku live membahas Nikita Mirzani pun tidak ada orang yang kayak gini merespon. Mereka lebih setuju dengan huru hara. Jadi sekarang aku mau berada di pihak manapun, aku mau berteman dengan siapapun itu urusan aku. Terkait dengan aku mau dekat sama Aang, aku dekat sama Giton, aku dekat sama Kanza, itu urusan aku. Ya, tapi tidak notis. Jangan sama-sama kan aku samamu. Gini loh Bet, aku tuh gini bilang katanya aku ini bukan ini Niki lah segala macam. Ya udah suka hati aku dong, aku mau kemana? Yang penting kan yang tahu hatiku kan diri itu kan resiko. Kau jangan nggak mau. Misalkan contohnya kau dibilang kau bukan pendukung Nikita Mirzani, ya udah. Kau pun tidak perlu klarifikasi apa-apa. Yang pasti gini loh. Datanglah Mr. Blin, datanglah Mr. Black. Biar aja datang gue. Sekarang karena memang pendukung Nikita Mirzani gak ada yang mau naik, kita naikin aja pendukungnya
DRG yaitu Mr. Blin. Lah, yang penting komal kita rame. Emang apa urusannya? Naik Kak Giton. Obet, kenapa marah-marah sore-sore Obet? Gak ada. Tak ini yang memframing nih. Siapa yang marah-marah? Gak ada yang marah-marah. Kata Raffi gini, katanya gini, Kak Ira itu kan udah dibilangnya gini, itu aku tuh udah dikasih tuh perahu tuh katanya si Ayu, tinggal nyebrang kata kayak gitu bilang Ayu tadi. Hah? Siapa kasih aku perahu dibilang aku? Kan cuma dikasih perahu, kan terserah orangnya mau nyebrang atau enggak, ya kan? Jangan. Tapi enak loh Jangan Ira, gitu. kau kalau mau nyebrang kau bisa dapat rumah loh dari Kak Fitri Ira. Mengada-ngada Obed, gilingan kau Obed. Iya loh Kak Fitri ini baik loh Ira. Bilang sama Kak Fitri lah aku mau handphone baru woi, soalnya handphone ku rusak. Jangankan handphone Ira, rumah pun sanggup dia beli. Apa kau minta handphone? Ada apa sebenarnya ini? Goreng lagi nanti kita bed. Katanya udah pindah kubu ke Peniki katanya. Bet, Gak apa-apa. Aku kalau dibilang pindah kubu gak masalah. Gak masalah aku. Memang kenyataannya kok kayak gini loh. Kenyataannya gini. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu? Untuk apa kita klarifikasi di depan media sosial dengan kita mengatakan bahwa saya ini pendukung Nikita Mirzani, tapi bentuk support dan bentuk support serta apa ya? Di roomku ini dari pihak Nikita Mirzani pun nggak ada. Jadi kayak mana ngapain? Ya aku tetap dalam hati aja aku mendukung Nikita Mirzani tetap, dan aku suarakan di setiap titikku. Itu sudah membuktikan bahwa aku ini mendukung Nikita Mirzani. Tapi kalau dengan berteman aku dengan Giton, berteman aku dengan Kanza, bertemannya aku dengan Fitri Sahuteru, suka-suka hati kalian mau memandang aku seperti apa? Bet, boleh nggak aku bicara, Bet? Boleh. Begini loh, pertarungan atau peperangan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys kan sudah selesai. Obed, kau bilang kamu beli aku handphone bed, kapan bed? Diam dulu Ira, ya kan? Sudah selesai nih, nggak ada lagi yang perlu kita pertengkarkan, itu nggak ada. Obed, Karena tunggu dulu bang. Obed, kau bilang. Gila memang si Ira ini apa sih? Obed, kau bilang kamu beli aku handphone nih, handphoneku udah rusak, kau belilah sekarang. Kau minta lah sama Fitri Sahuteru. Kau minta sama Kak Fitri pula, aku minta sama kau janji hari itu. Ya kau pun bodoh. Aku aja untuk makan sehari-hari susah, kau minta sama aku, tolol. terus nih aku lanjutin ya. Sekarang itu kan yang tersisa hanyalah upaya hukumnya Nikita Mirzani untuk PK. Dia tidak melawan siapa-siapa sekarang. Nikita Mirzani itu hanya memperjuangkan haknya sekarang. Alah bang, aku melawan kehidupanku sehari-hari aja susah bang. Dia ntar dulu. Dia ndak bertarung lawan jaksa lagi. Sudah nggak ada lagi dukung-dukungan. Melawankan ini aja susah nih sekarang, melawankan Ya HP. kan? Udah mati bang. Enggak, si Ira ini orang kalau lagi ngomong dia Oh, ya dijawab udah. dia Kan dibatal. aku bilang, Giliran nggak ada orang dia nggak pernah mau ngomong. Heran tadi aku aku si Ira ini ngomong, kayak ya. mematahkan tema orang loh, yang orang susah-susah bikin tema kau patah-patahkan Ira. Maaf ya, tolong minggirkan aku bed. Berisik kali kau. Tadi kau nggak mau ngomong, gak ada orang. Giliran ada orang, kau malah nyerocos. Itulah maksud aku, Bet. Kita tuh sudah nggak lagi bertarung adu argumentasi buat satu bela ini satu bela itu. Sekarang kan Nikita Mirzani itu memperjuangkan haknya pribadi nih untuk PK. Nggak ada lagi dia melawan jaksa, melawan siapa, nggak ada. Dia memperjuangkan sendiri, dia menjelaskan sama Pak Hakim nanti di PK bahwasanya kejadiannya begini loh Pak Hakim, ini bukti barunya Pak Hakim, bla 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 bla. Udah, biar majelis hakim yang menentukan nanti. Nggak ada pihaknya Reza Gladys di situ. Nah, jadi salah teman-teman ini sebenarnya kalau dipikir kita masih berantem gitu. Sudah selesai perang ini, Bet. Nah, sekarang itu kan antara Doktip sama Dr. Richard Lee. Tapi kan melebar jadinya. Saling apa namanya tadi Obet bilang di pertama tuh apa, Bet? Saling bully kan? Nah, Oh berarti kau nonton dari tadi ya? lewat-lewat aja. Tapi habis itu aku bikin kopi, Bet. Memang yang aku bingung ini Kak Fit. Hilang suaranya. Bentar, ada tamu bentar.
Ayo Kak Giton tuh ngebagiin ke Aduh. siapa tuh Kak Giton tuh ngebagiin ke siapa tuh Kak Giton. Aduh, jangan kau bagiin sama Ke Kak Fitri Kanza. Kahuteru ya Giton ya. Ke Kanza dong. Hmm. Ke adik aku. Enggak, menurutku gini loh, Mr. Blin, yang aku pertanyakan itu tadi ketika ada statement yang mengatakan dari kedua belah pihak jangan membuli, kita membela boleh tapi membuli jangan. Sementara dari kedua belah pihak itu pun muncul bulian-bulian yang memang kita tonton, hah? Ini membuli, itu membuli, sementara kita sendiri bilang jangan saling membuli. Itulah yang kami kok kayaknya ada sesuatu apa gitu. Nah, pertamanya begini, Bet. Kan yang kita lihat itu kan sekarang yang terjadi kan saling bully. Tapi kan awal-awalnya kita nggak tahu apa namanya kronologisnya kan. Nah, Kak Fitri itu kan sering bilang, saya cuma mirroring. Ketika orang membuli saya balas dengan membuli. Karena kalau saya diam, orang itu nggak akan pernah diam. Kalau bully itu tidak saya lawan, jejak digitalnya pasti ada. Nanti akan jadi pertanyaan. Betul banget, Nah, Mr. anak-anak saya, Glenn. keluarga saya, kok kamu dibully diam aja? Itu sudah sering dijelaskan. Makanya, Jadi nggak usah pada dipertanyakan waktu lagi kan Mami si- Obet. ya pada waktu dia sudah mulai membuli Bu Fitri, ya Bu Fitri hanya mengimbangi lah istilahnya. Makanya yang kita lihat sekarang seperti itu. Nah, kalau coba Obet perhatikan, kalau Kak Fitri lagi live, mau di tempatku, mau dimanapun, kan banyak yang typing. Aku nggak pernah nonton soalnya. Nah, waktu Obet di sini, di room sini, sama kan? Nggak fokus ke typingan. Intinya, Bet, ya, yang berseteru kan mereka berdua. Nah, pendukung-pendukungnya kan juga ikut pada akhirnya. Tapi kembali lagi, Kak Fitri sudah sering bilang, saya cuma mirroring. Pernah nggak Kak Fitri ngebully orang duluan? Obet ada buktinya. Kalau ada buktinya, coba. Dan aku juga nggak punya bukti Doktip membuli duluan. Oh, gitu. ada Gimana banyak, dong? itu banyak, Obet. Betul. Banyak. Julukan Nepos itu dari mana? Nanti aku Dari ini kita Mirzani awalnya. Iya, nanti aku ajak Mami Obet mulai dibulinya Kak Fitri sampai dengan dia melawan. Ajak Aku kasih kemana? Aku kasih tengok. Jadi biar nggak bertanya-tanya lagi. Banyak, Bet. Buktinya berseliweran. Gitu loh. Andur, terus apalagi judol, terus macam-macam itu kan banyak sebenarnya. Tapi kan gini loh Mr. Bin. Jangan menutup gini juga, jangan menutup mata juga bahwa bulian-bulian itu juga kan awalnya ada terhadap Nikita Mirzani. Yang Nikita Mirzani dikatakan Nikibul, yang Nikita Mirzani dikatakan banyak sama Nikita Mirzani juga. Nah, Yang ngatain siapa? yang ngatain siapa? Ya dari pihak-pihak Mr. Blin Loh, dong. bukan begitu. Ini kan pendukung. Ini kita kan bukan menjarakan pendukung. Kalau pendukung itu Bet, kalau netizen ya, nggak bisa kita tutup mulutnya. Ya kan? Cuman kan ini kita bicara tokoh-tokohnya, figur-figurnya kan. Ini kok begini misalkan gitu kan, pertanyaan Obet begitu kan. Kalau netizen, Apa, woi? apa pula Ira? Karena aku baru nongol. Nggak tahu si Ira ini kalau baru nongol kau jangan woi apa woi, kau dengarkan dulu setan. Trik, tadi penontonku 1.200 juga loh tadi barusan ini. Itulah Bet. Kalau netizen Bet, nggak bisa kita ini. Bahkan netizen aja, sesama netizen yang nggak ada urusannya, ya kan, sama saling mendukung, dia bisa saling bully dia. Ya kan? Apalagi mereka yang di atas. Nah, tapi kalau misalkan kita mau tanya penyebabnya apa, ya itu tadi. Awalnya ada yang membuli kemudian dibales. Coba kalau lapor polisi, pasti berhenti. Ya kan? Cuman kan nggak ada yang lapor polisi. Ya. Jadi ya saling balas aja di media sosial. Kalau aku sih selama ini nggak fokus pada pembuliannya. Kalau aku membela Nikita Mirzani ya karena memang lihat proses hukumnya aja. Tapi Betul. tidak fokus pada pembuliannya. Dan aku tidak tahu ya antara bully pembuli itu. Makanya aku tahunya sekarang ini ketika ada bulian ini sebenarnya awal bermulanya bulian ini keluarnya telontannya dari siapa? Kalau mau khusus ini ya, ini khusus yang kita tahu aja ya.
yang khusus dulu kan awal. Yang Mr. Bean tahu, Ya. bukan kita tahu. Yang Mr. Bean tahu karena semua orang yang Mr. Blind ini ketahui tidak semua orang juga tahu Oh, iya, dan tidak sudah. semua orang juga satu pendapat. Oke, yang aku tahu aja ya. Dulu awalnya Nikita itu sama Kak Fitri kan berteman, ya kan? Lalu kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, ya kan? Lalu Nikita melalui media sosialnya mulai ngata-ngatain Kak Fitri tuh. Kak Fitri ngelawan nggak waktu itu? Enggak kan? Diem aja. Dulu, Bang. Yang di bawah tapping pakai otak sikit ya, jangan jadi pendukung kayak binatang sifat kau ya. Lanjut. Eh, Itu awalnya. Ngelawan nggak awalnya Kak Fitri? Boleh tanya deh sama orangnya langsung. Dia diem aja. Ya, kalau nanya sama orangnya ya tetap aja nggak akan ada. Ya jejak digitalnya juga ada lah, Bet. Mami Dedi. Nah, terus sampai pada akhirnya semakin Iya. lama kan semakin keterlaluan. Ditambah kasusnya Loli waktu itu. Ben, itu kok mute dulu yang di bawah itu. Itu nggak boleh kayak gitu loh dia tuh. Itu namanya jahat itu. Apa sih? Ini aku udah lihat lagi. Iva Heval. Fokus yang di bawah udah biarin aja nggak usah dibaca. Capek deh aku ini ngawal obrolan ini sebenarnya capek. Si Ira ini entah kemana-mana yang ngobrol Mr. Blind nggak didengarkan, fokus sama typingan di bawah. Nanti kalau udah selesai Mr. Blind ngomong, baru kau boleh tanggapi yang di bawah. Aku dengar loh, dengar. Nah, Aku mandi dulu ya, biar fokus ya. on cam lah kau on kamera. Nah, habis itu ditambah ada kasusnya Loli kan, tambahlah besar perseteruan itu. Akhirnya udah tidak terelakkan lagi. Bully-bulian itu akhirnya bersambut. Kak Fitri pun melawan pada akhirnya. Tidak mau lagi diam aja. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu juga sama terjadi dengan Yoke. Dia didoxing, dia dibully, itu kan 5 tahun, Bet. Melawan nggak Kak Fitri? Enggak kan? Akhirnya ada kesempatan dia menempuh jalur hukum. Nah, akhirnya selesai persoalan itu. Masuk di kasusnya DRG lagi, ya kan? Sama. Akhirnya perseteruan Kak Fitri dengan Niki itu tidak terelakkan juga. Banyak juga hujatan. Nah, tapi posisinya Kak Fitri sudah bukan seperti yang dulu, bukan diam lagi. Bukan seperti yang dulu diam aja. Sekarang udah ngelawan. Maksudnya mirroring. Melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, terus berlanjut. Nah, Doktif ikut-ikutan karena merasa bahwa dia membela Niki, Kak Fitri membela Reza Gladys. Dari situ kan berawalnya. Jadi perseteruan kalau kataku sih, aku yang setahu aku ya, yang saya ingat aku, perseteruan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru itu yang dulu sahabat karib, itu kan berakar dari dugaan pengkhianatan, konflik bisnis dan rasa kekecewaan selama 2 tahun ini kan. Maca kau. Kak Fitri udah sering kok ngomong, di tempatku juga pernah Kak Fitri. Aku sendiri pun pernah nanya, Kak sebenarnya ada apa? Ya kan? Itu di publik loh waktu itu. Kak Fitri jawab waktu itu, dia bilang apa adanya. Dia bilang ada satu hal yang Niki ingin aku melakukan sesuatu, aku nggak mau. Ya Kak Ruby. Bilang ada satu hal yang ingin Niki lakukan, ada yang sesuatu yang Niki ingin aku lakukan, ya kata Kak Fitri nih. Tapi aku nggak mau, waktu itu aku menolak. Disitulah dia marah. Itu awalnya. Lalu muncullah kan masalah yang lain-lain lah pokoknya. Terungkaplah selama persahabatan mereka dan lain-lain. Ya, tapi Kak Waktu Fitri masalah Niki sama Anthony Ya, itu siapa? betul. Siapa Anthony? mantan pacarnya atau mantan Kita suaminya mau Niki lah. Contohnya begini, maaf ya saya ngomong sedikit ya. Gini, kita kena dengar kedua belah pihak juga di antara kedua ini. Sebab di sebelah Niki ngomong gini, di sebelah Kak Fitri begini. Kadang-kadang kita pendengar nih bingung yang mana satu yang betul. Sebab kan kasusnya tuh yang bermula daripada suaminya yang apa tuh? Yang Mak Saleh itu yang Iya, Antoni ya. Iya, Nah, iya. iya. Dari mula situ kan dia ribut dengan Kak Fitri.
Makanya gini loh, kalau aku kan bukan hanya dengar, aku bertanya langsung. Dan aku bertanya itu bukan lewat jalur pribadi, tapi aku bertanya di jalur umum, di Komal aku bertanya sama Kak Fitri. Dan Kak Fitri menjawab seperti itu. Ada sesuatu yang Nikita ingin Kak Fitri lakukan waktu itu, tapi Kak Fitri menolak, dia nggak mau. Disitulah disitulah Nikita marah, merasa bahwa Fitri Salhuteru sudah tidak mendukung dia lagi lah atau apalah itu. Akhirnya bubarlah pertemanan itu. Gitu. Tapi Kak Fitri waktu itu menjelaskan nggak, waktu melawan enggak, Kak Fitri diam aja. Nah, memuncaknya itu kan waktu perseteruan dia itu ketika kasusnya Loli. Nah, tapi itu sudah lewat, sudah selesai. Kak Fitri pun ketika aku tanya, Kak, kalau Niki nanti suatu saat minta maaf sama Kak Fitri maafkan nggak? Ya aku maafkan lah, katanya. Artinya memang nggak ada dendam sebenarnya. Itu kan hanya persoalan kecil sebenarnya. Jadi bukan yang dendam kesumat harus menghancurkan seseorang gitu, ya nggak ada. Buktinya Yoke aja yang udah jelas-jelas 5 tahun ngedoxing, ngebully. Tapi menurut si Dedi ini orang yang paling ingin masuk ke orang yang paling ingin Nikita Mirzani masuk ke dalam penjara itu adalah Fitri Salhuteru. Menurut Bagaimana si Dedi. Bagaimana ceritanya Fitri Salhuteru menginginkan Niki masuk penjara, sementara dia enggak. Dan bukan dia yang melapor. Bagaimana? Fitri Salhuteru tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Dan si Dedi ini bisa membuktikan, katanya seperti itu. Nah, coba undang Dedi deh. Coba suruh naik. Cobalah buktikan. Tapi Dedi berpendapat bahwa adalah orang yang paling menginginkan Nikita Mirzani masuk ke dalam RU. Nah, coba naiklah, buktikan. Kalau bisa buktikan, bagus berarti. Tapi kalau nggak bisa buktikan, berani nggak bertanggung jawab atas statement itu? Kalau kita kan bicara, kita bisa mempertanggungjawabkan. Kalau cuman kita bilang begitu, karena balik lagi, ini logika. Yang ngelapor Reza Gladys, otomatis yang berkepentingan Reza Gladys tuh. Kalau kayak Obet nih misalkan, sama aku, Obet ngelaporin Ira misalkan, aku dukung Obet, aku dukung kau. Di media sosial aku dukung Obet lah. Tapi bisa nggak aku masukkan Ira ke penjara? Kan nggak bisa. Tetap Obet lah yang harus masukkan dia. Itu pun kalau terbukti bersalah kan. Ya itu juga Fitri Salhuteru, dia cuma pendukung, mensupport. Mana bisa dia melakukan apa-apa? Hanya berbicara di media sosial paling. Dan jangan lupa loh, dulu waktu Nikita punya kasus di Serang, Fitri Salhuteru orang yang pertama kali tidak ingin Nikita masuk penjara. Gimana sih? Nggak ada sebenarnya dendam-dendam. Tapi kan waktu di podcastnya Densu itu DRG pernah bilang terima kasih kakak supportnya, terima kasih lo bantuannya dari awal melaporkan Nikita Mirzani sampai sekarang. Itu kan berarti bentuk support yang dilakukan oleh Fitri Salhuteru terhadap DRG. Bagaimana itu? Ya sama lah, namanya kita berteman bagaimana? Misalkan Obet nih curhat. Obet curhat. Ya berarti ada bentuk support yang memang sama-sama menginginkan Nikita Mirzani ke dalam penjara, begitu? Bukan dong, beda sama perintah, Bet. Kalau perintah misalkan kan, Obet perintah nih, Mr. Blind laporkan Ira tuh, pokoknya dia harus masuk penjara. Iya Bet, aku laporkan. Nah ini beda ketika Bet, gimana ya Bet, aku punya masalah begini. Terus Obet bilang, udahlah tempuh jalur hukum aja lah, daripada panjang ceritanya nanti. Udah gitu kan, itu bentuk support untuk menguatkan aja, bukan untuk perintah. Beda kalau perintah, laporin, pokoknya nggak boleh begini, kamu harus laporin. Nah itu beda, Bet. Jadi support yang kayak begitu itu ya support hanya di bibir saja kan. Ya semua orang bisa melakukan hal yang sama. Dr. Janet Stanza lebih parah lagi. Dr. Janet itu terang-terangan loh bilang, saya yang bertemu dengan Reza berkali-kali dan menyuruh Reza untuk lapor polisi. Itu Dr. Janet Stanza, kenapa Dr. Janet nggak diserang? Ada. Iya kan? Kan banyak tuh waktu itu di Komal Jadi semua tuh bagaimana? mereka bicara. Maaf, Anonet, ini
Master Blin, maaf ya, Kak Just Mm-mm. potong. Jadi bagaimana kelanjutannya kasusnya NM sekarang ini, Nobet? Kalau kasusnya Ya NM itu tinggal nunggu sebenarnya PK, sudah nggak ada selesai. lagi, nggak ada lagi takut tautnya. Ya, kalau sudah pertarungan dengan Reza Gladys sudah selesai, kan sudah inkrah. Sekarang itu Nikita itu memperjuangkan haknya untuk menuntut keadilan melalui jalur PK. Dia tidak melawan siapa-siapa lagi. Sudah tidak ada lagi Reza Gladys di situ. Sudah tidak melawan jaksa lagi dia. Makanya salah kalau kita masih berantem, pendukung Reza Gladys sama pendukung Niki masih berantem salah sebenarnya. Sudah selesai itu semua. Saling Sekarang itu Nikita Mirzani itu benar-benar berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan keadilan. Dia sudah tidak melawan jaksa lagi. PK itu kan murni dia sendiri mengajukan. Tapi Kalau kalau kasasi saya kemarin ada Enggak, kan Nikita Mirzani juga perlu bukti dong. Untuk di PK ini kan Nikita Mirzani perlu bukti. Betul, tapi yang mencari buktinya kan Nikita sendiri, Obet. Iya, yang mencari bukti kan kita sendiri, dan buktinya ini apabila dia bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan terhadap DRG, ya mungkin pasti akan menang. Ya iya, tapi DRG kan sudah tidak bisa membela diri di PK. Ya kan? Makanya semuanya itu sekarang itu full untuk Nikita Mirzani kalau PK itu. Tidak ada adu-adu argumen antara jaksa dengan pengacara, sudah tidak ada. Benar-benar untuk meyakinkan hakim aja nih sekarang nih Nikita Mirzani nih. Meyakinkan hakim bahwa ini Pak buktinya saya tidak bersalah. Nah kalau memang nanti berhasil PK-nya diterima, bebaslah dia. Ada Bude Ayu ya, Nah ya. Aku gini loh. Bude Ayu. Ini Lady Jessica tolong dong itu kipasnya dilempar dulu ke rumah tetangga. Kau lagi apa ya Ayu? Ngelek aku enggak. Bentar dulu, ngelek. Enggak ngelek. Memang anjing memang dia. Tapi memang kayak gitu. Faktanya Dedi mengatakan bahwa orang yang menginginkan Nikita Mirzani masuk ke dalam penjara itu adalah Fitri Salhuteru. Gitu. Ya suruh dia dibuktikan. itu, Buktikan. Si Dedi, Kalau si cuma Dedi telepon, kan kau kan temennya loh. kalau cuma omon-omon ya percuma. Harus bisa dibuktikan. Mana buktinya? Si Dedi pun kemana lagi ah? Gua udah undang-undang. Buktikan aja apakah ada statement, ya kan? Ada video, ada typingan tulisan dari Fitri Salhuteru sendiri yang jelas-jelas mengatakan dia menginginkan Fitri masuk penjara. Beda ketika ditanya ya, kalau komentar misalkan ditanya nih Kak Fitri, menurut Kak Fitri bagaimana nih kita? Oh kalau saya sih kalau dia bersalah ya hukum aja. Nah itu kan ada kata-kata kalau bersalah. Kalau tidak bersalah berarti bebas dong. Itu jawaban-jawaban normatif aja sebenarnya. Fakta itu lihat aja waktu pengadilan Reza sama suaminya sampai sungkem sama Fitri. Ya apakah itu membuktikan Fitri menginginkan dia masuk penjara? Salah satunya. Enggak dong. Sekarang kalau aku berteman sama semua orang, aku sungkem-sungkem sama temanku, apa Enggak, urusan? berarti gini, kesimpulannya Mr. Blan ini menyatakan bahwa Fitri Salhuteru tidak menginginkan Nikita Mirzani ke dalam penjara gitu. Kalau menurutku pribadi, waktu itu semuanya diserahkan ke proses hukum. Kalau bersalah ya dihukum, kalau tidak bersalah ya bebas. Tapi waktu itu Fitri Salhuteru jelas mendukung Reza Gladys. Sudah, sampai di situ aja. Kalau ada narasi ingin masuk penjara, aku rasa ya harus dibuktikan dulu lah. Kalau Mr. Blan yakin ya udah biarin aja wak. Ya kan kita bicara itu ada dasarnya, Bet. Gitu. semua orang pintar berbicara ya, tapi ingat
Allah itu tidak bisa dibohongi. Nah, betul. Kalau memang ada ketirisan di dalam kasus Nikita Mirzani menzolimi Nikita Mirzani, siapa yang percaya pada Allah? Tunggu dan lihat, Allah pasti akan Betul. tunjukkan bukti. Iya, Tuhan kan tidak Itu aja tidur. sih. Daripada kita saling tuduh menuduh kan dosa. Betul. Coba Allah Mr. itu Blind, tidak tidur. satu yang menarik perhatianku yang keluar yang terlontar dari mulut Fitri Salhuteru, yaitu terkait Nikita Mirzani ini adalah korban. Coba jelaskan. Paling Nih, senang Niki di penjara aku yaitu jelaskan ya. Netpos sampai Aku jelaskan. Fitri Salhuteru itu tidak pernah mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu korban, tapi dikorbankan. Nikita Mirzani itu Oke, dikorbankan. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja ya Tuhan nggak memberitahu tidur dia yang dizolimi. atau menginfluence dia. Kan Fitri Salhuteru itu sering bilang begini, selama aku berteman dengan Nikita Mirzani itu tidak pernah punya otak-otak kriminal katanya. Kalau mulutnya barbar iya, tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang pidana-pidana itu, sampai meras-meras itu, aku rasa dia nggak punya kemampuan untuk itu. Kalau barbar mukul orang mungkin iya, tapi kalau untuk memeras itu enggak. Dia tuh pasti ada yang mempengaruhi. Digituin kan sama Kak Fitri. Jadi Kasihan. siapa yang mempengaruhinya? Lah, kan sudah jelas tuh di situ yang menghubungkan siapa. Ya kan? Kalian harus buka mata. Sudah jelas-jelas. Mr. Blin sudah dibuka mata semenjak kasus ini berjalan mula, sudah kita sampai saya ini orang Malaysia ikut follow up. Aduh Tuhan, kasus ini Aku mau tanya ya, ini buat teman-teman semua ya, aku mau tanya, kalau nggak ada dokter O, mungkin nggak pemerasan itu terjadi? Jadi yang sekarang ya, jadi kenapa sekarang baru ngomong seperti itu? Kan udah Kenapa nggak dari awal? waktu di persidangan kan sudah terungkap. Nggak ada. Obet berarti tidak nonton. Itu chat-chatannya ada loh, Bet. Enggak, kenapa baru keluar dari mulutnya Fitri Salhuteru? Itu dari kemarin-kemarin itu, udah lama. Sudah lama. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari awal terjadinya awal pertama kasusnya? Kenapa Nikita Mirzani menunggu dulu dia ingkrah gitu? Kan sudah dilaporkan itu dokter O juga. Cuman kan statusnya nggak naik jadi tersangka. Nah kita nggak tahu. Itu kan urusan penyidik. Maka yang naik jadi tersangka kan cuma Nikita sama Mail aja. O-nya enggak. Padahal yang dilaporin kan 3-3-nya. 4 bahkan sama si Samira juga. Akhirnya dokter O cuma jadi saksi kan. Tapi dari jangan dokter Oki, dokter Samira, Obet jangan dikasih. kita bisa tahu Obet ya jangan kasih produk-produk panggung yang penghancur. mana berbahaya. Nah, apa sih orang aku bicara fakta dibilang penghancur? Sudahlah aku mau mandi dulu kalau gitu mau sholat aku. Obet jangan kasih panggung kok penghasut kubu Nepen. Nggak ada yang kehasut sayang. Lagian dengan kehadiran Mr. Blind di sini pun tidak ada yang bukan tidak ada orang yang menghasut, tapi tidak ada yang terhasut. Ya itu tergantung kepada kalian semua. Kalau kalian merasa terhasut ya bodohlah kalian. Kalau aku kan di sini nggak merasa terhasut. Ya sudah lah, Bet, aku turun aja kalau begitu. Nanti aku mau mandi dulu, mau sholat ya. Nanti aku turun. Ya. Dadah semuanya. Nah, bye-bye. Itu bukan menghasut, dia bercerita. Jangan kasih panggung. Maksud kau jangan kasih panggung dalam seperti apa? Sekarang orang-orang dari pihak Nikita Mirzani aja nggak ada yang mau naik ke roomku. Kalau aku naikin Mr. Blin dari pihak sebelah, emang kenapa rupanya? Obet, makanya kalau dukung Niki jangan asal ribut, tapi dengerin persidangan. Justru karena gua nonton persidangannya. Kayu dayuganya habis, orang tutup telinga selama persidangan. Kau pikir aku Orang tahu nggak lah tuh datang orang ke persidangan? mulut. Orang aku datang ke persidangan kok. Iya, berapa kali Obet pergi ya? Wendy. Mami, selamat sore. Iya. Selamat sore juga. Bercerita punya maksud Kak, wek. Ya terserah dia kalau memang dia ada punya maksud gitu.
kalau dia punya maksud tertentu, yaitu urusan dia. Tapi masalahnya urusan kembali lagi kepada dia. kita yang mendengarkan. Kembali lagi kepada Itu kita yang tergantung mendengarkan. kepada Apakah kita ya, tergantung kepada kita untuk mendengar ya gitu. Masa orang pendukung di sana tidak bisa naik di sini? Ya bisa lah. Pendukung Areni. NM sekarang mana ada, sudah pendukung NM semua sudah jadi kipas angin. gitu? Wendy. Kenapa turun? Wendy,